pada pembahasan kali ini kita lanjutkan yang pembahasan di penalaran kuantitatif. Video sebelumnya saya sudah jelaskan sampai nomor 5 ya. Sekarang kita lanjutkan nomor 6 sampai nomor 10. Nah, oke. Mari kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 6 ya. Nomor 6. Jadi di sini untuk bilangan A tertentu, itu suku pertama barisan di bawahnya sama dengan A. Jadi ini suku pertamanya. Kemudian dan setiap suku balik setelahnya itu 7 lebih besar dari suku sebelumnya. Ini barisannya, kemudian tanya berapakah nilai suku ke-16 dari barisan tersebut. Nah, di sini kata kuncinya sebenarnya adalah ada pada kata setiap suku setelahnya itu 7 lebih besar dari suku sebelumnya. Nah, ini artinya apa? Bahwa selisih antara dua suku berurutan itu adalah nilainya tetap. Nah, berarti ini merupakan sebuah barisan aritmetik ya. Jadi barisan ini merupakan barisan aritmetik. Nah, kemudian setiap suku setelah berarti artinya selisih antara suku kedua dan suku pertama atau selisih antara dua suku berurutan itu adalah selisihnya konstan. Berapa? 7. Berarti dari sini kita bisa peroleh nilai A ya. Berarti dari sini kita bisa dapatkan bahwa kalau saya anggap ini sebagai U1, kemudian ini adalah U kedua, maka U2 kurang 1 itu adalah 7. Berarti 2A dikurang 1 dikurang dengan A itu sama dengan 7. Nah, dari sini kita bisa peroleh A-nya itu adalah 8. Nah, berarti A-nya 8 karena selisihnya adalah 7, berarti bedanya 7 ya. Bedanya adalah 7. Nah, berarti dari sini kita bisa menemukan suku ke-16-nya. Suku ke-16-nya itu kita bisa tentukan dengan menggunakan rumus barisan aritmetik, yaitu UN itu sama dengan A ditambah dengan N kurang 1 kali B. Jadi U16 itu adalah A-nya adalah 8 ditambah dengan N kurang 1 berarti 16 kurang 1 itu 15. 15 dikali dengan B-nya 7. Berarti U16 itu sama dengan ini adalah 105 tambah 8 berarti 113 ya. Berarti jawaban yang betul adalah C. Nah, kemudian kita lanjut soal nomor 7. Kuadrat sempurna adalah bilangan bulat yang merupakan kuadrat dari bilangan bulat. Misalkan M dan N. Jadi M dan N itu adalah bilangan bulat positif sehingga M kali N itu besar dari 15, lebih dari 15. Nah, jika 15MN adalah kuadrat sempurna, jadi 15M kali N ini itu merupakan kuadrat sempurna. Maka yang ditanyakan adalah berapakah nilai M kali N yang terkecil ya. Nah, berarti 15MN ini kalau dia merupakan bilangan kuadrat sempurna, maka kita bisa nyatakan dalam bentuk bilangan kuadrat. Berarti 15MN itu kita misalkan sebagai kuadrat sempurna, berarti misalkan sebagai sama dengan kuadrat. Nah, artinya kalau kita tuliskan ulang 15 itu kan saya bisa tulis menjadi 3 kali 5 kali M kali N ya. Nah, ini sama dengan K kuadrat. Nah, artinya berarti M ini setidaknya harus mempunyai kontribusi terhadap 3 ya. Atau N juga harus punya kontribusi terhadap 5. Nah, dengan kata lain bahwa M itu bisa kelipatan 3 atau sebaliknya kalau ini kelipatan 3 maka yang N ini harus kelipatan 5. Nah, berarti dari sini kita bisa lihat bahwa kalau kita mengambil M-nya ini kelipatan 3 ya, berarti ini saya bisa tuliskan bahwa 3 kali 5 kali dengan 3M ya, kali dengan 5N. Nah, sekarang berarti karena ini dia hasil kalinya M kali N lebih dari 15, maka M-nya dan N-nya tidak boleh 1 ya. Nah, kalau kita mengambil M-nya 2, kita mengambil yang terkecil ya, berarti kita bisa memilih M-nya sama dengan 2. Nah, berarti kita bisa tulis bahwa 3 kali 5 ini dikali dengan 3 kali 2 ini dengan 5 kali 2. Nah, ini kalau kita uraikan bahwa ini kan 3 pangkat 2,
Ini menjadi 3 pangkat 2 dikali dengan 5 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. Nah, artinya ini merupakan bilangan kuadrat sempurna. Untuk M kali N-nya itu, untuk yang terkecilnya itu adalah ini 6 dan ini 10, berarti dengan demikian hasil kali terkecilnya adalah 60. Berarti jawaban yang betul adalah A. Nah, oke. Berikutnya kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya itu adalah kita lihat soal nomor 8 ya. Jadi M itu adalah himpunan 6 bilangan bulat genap berurutan ya. Jadi M itu merupakan himpunan bilangan bulat genap berurutan. Kemudian ketika paling sedikit 3 bilangan bulat dari himpunan M dijumlahkan ya, hasilnya adalah X. Kemudian ketika 3 bilangan bulat terbesar dari himpunan M dijumlahkan, hasilnya adalah Y. Nah, sekarang ditanyakan hubungan antara Y dengan X itu seperti apa. Nah, sekarang berarti karena M itu adalah himpunan bilangan bulat genap berurutan, 6 bilangan bulat genap berurutan, maka M itu saya bisa tulis dalam bentuk anggota himpunannya. Ya, misalkan di sini adalah yang bilangan bulat yang terkecilnya itu adalah A ya. Berarti A, berarti karena dia genap berurutan, maka dia harus selisihnya 2. Berarti di sini adalah A tambah 2. Berarti selanjutnya adalah A tambah 4. Selanjutnya adalah A ditambah 6. Ini sudah berapa? 1, 2, 3, 4. Di sini adalah A ditambah 8. Berarti di sini adalah A tambah 10. Sudah 6. 1, 2, 3, 4. Mana? Nah, oke. Nah, sekarang katanya jumlah dari 3 anggota terkecilnya itu adalah X. Berarti kita bisa tulis adalah ini adalah kalau dijumlahkan ini adalah X. Kemudian yang di sini itu dijumlahkan itu adalah Y. Nah, berarti dari situ kita bisa tulis bahwa X itu saya bisa tulis bahwa ini jumlahkan semua. Berarti di sini menjadi 3A ditambah dengan 6. Sedangkan Y-nya itu kalau ini kita jumlahkan semua itu jadinya adalah 3A ditambah dengan 24. Nah, dari sini kita bisa melihat relasi atau hubungan antara X dengan Y. Berarti Y itu saya bisa tuliskan dalam bentuk X. Berarti Y-nya itu saya bisa tulis 3A ditambah 6 tambah 18. Nah, ini tidak lain adalah X. Berarti X tambah 18. Berarti jawaban yang betul adalah D. Nah, oke, kita lanjut. Soal berikutnya. Suatu bilangan 3 digit X, Y, Z. Jadi bilangan 3 digit X, Y, Z. Ya. Jadi bilangan 3 digit X, Y, Z itu dibentuk dari 3 digit berbeda. 3 digit berbeda bukan 0 ya. Berarti X, Y, Z-nya itu tidak ada yang 0. Kemudian suatu bilangan baru dibentuk dengan mengatur ulang 3 digit yang sama. Berarti ini diatur ulang ya. Berapa kemungkinan selisih terbesar antara kedua bilangan tersebut. Berarti kalau kita misalkan X, Y, Z itu adalah bilangan terbesarnya, maka setelah dia diatur ulang itu yang terkecilnya berapa gitu. Kemudian cari selisihnya. Nah, contoh. Nah, berarti bilangan terbesarnya itu ya, otomatis kalau kita pengen mencari bilangan terbesar, maka dan selisihnya terbesar itu, maka kita digit pertamanya itu harus sebesar mungkin dan digit terakhir ini itu adalah harus sekecil mungkin. Berarti ini kita bisa tuliskan dalam bentuk 9. Digit terbesarnya awalnya adalah paling besar, berarti 9. Kemudian digit terakhirnya itu adalah 1. Berarti saya misalkan digit keduanya adalah N ya, N1. Nah, otomatis kalau kita pengen cari bilangan terkecilnya ya, berarti ini adalah digit terdepannya harus sekecil mungkin dan digit terakhirnya terus sebesar mungkin. Berarti di sini 1, di sini adalah N, dan di sini adalah 9. Di mana N-nya itu bisa diisi oleh karena 3 digitnya berbeda dan bukan 0, berarti di sini bisa N-nya itu bisa 2, 3 sampai dengan 8. Nah, ini kalau Anda selisihkan, ini kalau diselisihkan, kalau kita mengambil misalkan nilai N sama dengan 2, maka bilangan terbentuk adalah 921, kemudian 129. Ini kalau Anda selisihkan, ini adalah 2, di sini 9, 792. Untuk N apapun, Anda mengambil N sama dengan 3, ini jelas selisihnya masih tetap sama, yaitu 792. Kita coba saja
Kalau n sama dengan 3 berarti 931. Di sini adalah 139. Anda selisihkan, di sini tetap 2, di sini 9, di sini 7. Jadi untuk n dari 2 sampai 8 jika diselisihkan hasilnya tetap 792. Berarti dan demikian selisih terbesar adalah C, 792. Nah, oke. Kita bahas soal yang terakhir untuk submateri operasi dan bilangan. Nah, jika suatu bilangan bulat dikurangi dengan kuadrat, suatu bilangan bulat dikurangi dengan kuadrat bilangan bulat tersebut, maka hasilnya mungkin adalah. Jadi kalau kita misalkan bilangan bulat tersebut itu adalah A, ini dikurangi dengan kuadratnya, berarti kita bisa tuliskan bahwa A dikurang A kuadrat itu hasilnya seperti apa. Nah, berarti dari sini kita bisa faktorkan ya. Berarti ini bisa menjadi A dikali dengan 1 kurang A. Nah, karena ini merupakan bilangan bulat, jadi A itu bilangan bulat, maka yang ini merupakan menyatakan 2 buah bilangan bulat berurutan. Nah, dengan demikian berarti selisih antara bilangan bulat dikurangi dengan kuadrat bilangan bulat tersebut itu adalah merupakan hasil kali dari 2 bilangan bulat berurutan ya. Hasil kali dari 2 bilbul berurutan. Ya. Berarti dengan demikian yang betul adalah E. Oke, saya kira demikian untuk submateri kemampuan kuantitatif untuk materi bilangan dan operasinya. Selesai sampai di sini. Nantikan video selanjutnya akan membahas submateri berikutnya, itu aljabar dan fungsi. Terima kasih.